Oke, sebelumnya selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua ini ya. Untuk materi yang sama, kita melanjutkan yang kemarin. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Oke. Nah, anakku sekalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga imunitas, kemudian jaga kebersihan. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun, dan ketika bepergian selalu pakai masker karena untuk menghindari atau mencegah penularan COVID-19. Diusahakan ketika bepergian selalu jaga jarak dan hindari kontak fisik karena penularannya bisa melalui kontak fisik maupun benda yang dipegang oleh orang lain, seperti itu. Jadi itu pesan saya untuk kalian semua. Semoga kita bisa saling menjaga dan tetap sehat. Amin. Oke, untuk pertemuan yang kedua ini, nanti kalian bisa lihat, nanti kalian presensi dulu ya di kolom komentar. Kemudian nanti di deskripsi itu ada juga presensi yang harus kalian isi untuk pertemuan hari ini. Nanti tinggal diklik linknya. Kemudian di deskripsi nanti juga ada latihan soal. Nah, nanti bisa kalian klik. Jadi kemarin pertemuan 1 kita sudah membahas materi. Nanti di pertemuan 2 ini kita ulas sebentar, kemudian nanti kalian coba untuk mengerjakan latihan soal yang nanti akan saya masukkan ke dalam penilaian pengetahuan. Jadi nanti untuk penilaian pengetahuan kalian ada tambahan nilai termasuk yang latihan soal ini. Kemarin untuk tugasnya sudah ya. Tugasnya kemarin, oke, kita bahas tentang tugas yang kemarin. Oke, coba saya tayangkan dulu. Oke, ini ya. Oke, materi kita masih kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini kita lanjutkan. Ini tugas kalian yang kemarin. Ini yang dikumpulkan di JB Class kemarin. Kalian diminta untuk menuliskan tentang partisipasi apa yang dapat kalian lakukan dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, sebagian besar jawabannya sudah bagus. Hanya saja ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan atau perlu pemahaman lebih. Terutama misalnya kalian harus tahu antara kewajiban dan hak itu harus didahulukan mana. Nah, tentunya harus didahulukan kewajiban. Jadi kewajiban dulu kita tunaikan, baru kita meminta hak kita. Nah, seperti itu. Kemarin ada yang kebalik di jawaban kalian. Nah, nanti mudah-mudahan kedepannya tidak terbalik lagi. Kemudian partisipasinya saya lihat sudah banyak yang memberikan jawaban sesuai, misalnya ikut mengkritisi kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi dari bahasanya itu masih kurang sederhana. Sebenarnya contoh sederhananya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Contoh sederhananya, contoh kecilnya misalnya antri. Nah, kalau kita antri itu kan berarti kita menghormati hak orang lain. Nah, hak orang yang datang dahulu atau duluan datang, dia
dapat kesempatan lebih dulu. Kewajiban kita adalah mematuhi ketika kita datangnya akhir berarti jatah kita ya yang paling akhir, jadi berurutan. Jadi konsep antri itu seperti itu. Jadi di situ ada hak dan kewajiban yang tidak boleh dilanggar. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Kemudian ketika memakai fasilitas misalnya, fasilitas itu kan fasilitas sekolah misalnya. Oh ini hak saya. Tetapi kita harus menjalankan kewajiban dulu. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menjaga agar fasilitas itu tetap terjaga, tetap dapat digunakan, tetap bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak rusak dan lain sebagainya. Baru kita bisa menggunakan. Jadi hak dan kewajiban itu saling beriringan seperti itu. Tapi sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh menuntut hak saja, tapi kewajiban harus kita utamakan, harus kita jalankan dulu. Mungkin itu untuk sekilas dari tugas pertemuan 1 kemarin. Partisipasinya nanti bisa banyak sekali, terutama untuk mematuhi peraturan. Nah, tentu saja kenapa ada peraturan? Nah, ini nanti besok kita sambung ke peraturan hukum. Itu di pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita ini awalan saja. Jadi kenapa harus ada peraturan? Nah, adanya hukum itu kan sebenarnya masing-masing orang antara si A dan si B itu kan punya hak. Nah, misalnya saya punya hak milik atas HP ini. Nah, untuk melindungi HP ini sebagai hak milik saya, maka ada peraturan hukum di mana peraturan seseorang dilarang mengambil hak milik orang lain. Jadi HP yang saya letakkan ini kira-kira boleh nggak kalau diambil begitu saja oleh orang lain? Nah, tentu saja tidak boleh. Jadi sudah dilindungi oleh hukum hak milik seseorang. Jadi tidak boleh diambil semena-mena oleh orang lain. Kalau misalnya kita parkir motor di jalan, di pinggir jalan atau di depan toko misalnya, kemudian diambil orang, apakah boleh atau tidak? Nah, tentu saja tidak boleh karena itu melanggar hak kita. Hak kita punya motor itu kemudian dilanggar. Nah, itu akan termasuk pelanggaran hukum. Nah, tujuannya hukum, tujuannya peraturan itu adalah mengatur hak satu dengan yang lainnya. Nah, jadi agar hak orang si A dan si B itu tidak saling berbenturan, makanya dibuat hukum atau peraturan. Nah, itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ini sekilas saja yang kemarin kita pelajari. Nah, ini kemarin sudah ya kasus pelanggarannya. Ini nanti di latihan juga ada. Nanti bisa untuk bahan kalian menjawab soal-soal latihan tentang pengingkaran kewajiban, kemudian hak dan kewajiban itu apa. Nah, bedanya hak dengan HAM kemarin sudah. Kalau hak warga negara itu belum tentu hak asasi manusia. Misalnya hak mendapatkan BLT itu bukan hak asasi manusia, tetapi itu hak warga negara karena melekat pada diri warga negara sebagai anggota warga negara. Kemudian kalau hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia. Nah, secara sederhana, hak asasi manusia itu sudah tentu masuk ke dalam hak warga negara. Kenapa? Karena warga negara juga adalah manusia. Seperti itu. Kemudian kewajibannya kemarin juga sudah. Lalu substansinya ini juga sudah kemarin dikaitkan dengan Pancasila. Jadi nanti di latihan soal nanti bisa kalian lihat untuk sila-sila yang terkait dengan substansi hak dan kewajiban. Jadi kalian harus tahu nilai. Oh, sila pertama itu apa? Ketuhanan. Kedua kemanusiaan. Nah, itu adalah kuncinya, kata kuncinya. Jadi kalian harus tahu ketika sesuatu atau peristiwa itu menyangkut antar manusia, berarti itu adalah nilai kemanusiaan. Misalnya kita menolong teman. Nah, itu atas dasar apa kita menolong? Nah, atas dasar kemanusiaan. Kemudian kalau persatuan itu atas dasar satu negara, satu bangsa. Itu nanti hubungannya kaitannya dengan menjaga bagaimana kita berhubungan dengan misalnya dari suku lain atau daerah lain. Nah, itu kita
pergaulannya dalam rangka persatuan Indonesia. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Nah, nanti ada perbedaannya jadi dari sila kedua dan sila ketiga. Kalau sila kedua tadi sebagai diri manusia, kalau sila ketiga itu sebagai sebuah negara, termasuk dari berbagai suku yang berbeda. Bhinneka Tunggal Ika itu harus dijaga persatuan dan kesatuan, dan nilai-nilai yang lain nanti bisa kalian pelajari. Nanti di latihan soal juga ada keluar seperti itu. Kemudian ini, nah ini menolong teman. Nah ini dalam koridor yang sila ketiga ini ya. Ini dalam koridor satu bangsa. Nah, urutannya adalah sila pertama itu hubungan kita dengan Tuhan. Sila kedua hubungan kita dengan manusia. Sila ketiga itu adalah hubungan kita dalam suatu bangsa atau negara. Sila keempat, nah hubungannya itu biar bisa harmonis, biar tidak terjadi perpecahan atau biar menemukan sesuatu kesepakatan, maka ada kerakyatan atau permusyawaratan. Nah, itu sila keempat. Nah, permusyawaratan itu akhirnya adalah sila kelima, menuju keadilan sosial. Jadi cita-cita dari Pancasila adalah kesejahteraan, keadilan sosial atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Nah, ini nanti bisa, dari kemarin sudah juga ini hak atas warga negara di pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kemudian kasusnya, nah ini karena kita mungkin egois, kurang sadar bahwa kita itu satu negara. Nah kadang di media sosial bisa kalian lihat itu orang yang kadang komen saling terjadi perselisihan, terjadi perdebatan, saling benci di media sosial itu karena rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Misalnya ketika Pilpres kemarin, kenapa saling ejek? Nah, mereka tidak mengutamakan kita itu satu negara, kita itu satu bangsa, kita itu satu Indonesia. Harusnya ketika kita sudah mengutamakan keindonesiaan kita, tidak perlu ada pertikaian, ada saling ejek. Nah, perbedaan itu sesuatu yang wajar, tapi harus kita sikapi tetap mengutamakan persatuan Indonesia. Seperti itu. Kemudian ini kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, ini pemerintah punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya, termasuk memberikan pelayanan kesehatan, termasuk memberikan kesejahteraan. Contohnya adalah kalau pelajar misalnya atau siswa yang orang tuanya tidak mampu, nah contohnya diberikan PIP atau KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah itu termasuk upaya pemerintah dalam rangka memberikan atau melaksanakan tanggung jawabnya atau kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara. Nah, itu sekilas saja. Ini kasus pengingkaran kewajiban, contohnya tidak tertib lalu lintas. Jadi harus kita mulai dari diri kita. Misalnya harus tertib membayar pajak, taat lalu lintas, tertib. Misalnya kita di sekolah atau di kelas ada iuran yang sudah kita sepakati bersama, termasuk tertib membayar uang sekolah misalnya. Itu juga termasuk kewajiban seseorang, kalian sebagai siswa. Nah, itu tentunya harus dijalankan, karena ketika kita melaksanakan kewajiban, kita dapatkan haknya misalnya bisa dapatkan pembelajaran, bisa memakai fasilitas sekolah, mengikuti proses sekolah, nanti dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian sampai nanti jenjang setelah lulus sekolah tetap memfasilitasi sampai kalian mungkin bisa bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak yang harus kita terima. Nah, seperti itu contohnya.
Kemudian penanganannya ini kemarin sudah, tinggal sekilas saja. Nah, ini partisipasinya itu bisa dengan cara preventif atau represif. Nah, ini nanti keluar di latihan soal ini. Kalian harus tahu, preventif itu adalah pencegahan, represif itu adalah tindakan setelah terjadi pelanggaran. Contoh penilangan ini kan tindakan. Ketika ada yang melanggar baru ditindak, nah itu represif. Kalau preventif, nah sebelum terjadi pelanggaran harus dicegah dulu. Oh, kita sosialisasikan dulu, kita berikan edukasi bagaimana apa pentingnya mentaati lalu lintas. Kalau melanggar misalnya ada baliho, utamakan keselamatan, keluarga menunggu di rumah. Nah, ketika seperti itu kan mencegah, oh dia tidak akan buru-buru misalnya, tetap mengutamakan keselamatan. Contohnya seperti itu. Oke, itu aja untuk yang pertemuan kedua ini, hanya penguatan untuk materi-materinya. Nanti silahkan kalian lihat di deskripsi di video ini ya, deskripsi di YouTube. Nanti kalian silahkan mengerjakan latihan soal. Nanti untuk hasil yang kalian kerjakan itu nilainya langsung muncul di situ. Silahkan dikerjakan, boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Nah, semakin banyak semakin bagus, karena kalian akan tahu, oh ternyata ini saya mengerjakan nilainya sekian, nanti mengerjakan lagi, oh ternyata naik, berarti saya sudah benar, terus dibaca lagi. Jadi buku pelajarannya, buku PPKN-nya bisa kalian akses di Binatama 4.0. Jadi di sana ada menu Binatama Pustaka, digital pustaka ya, digital pustaka atau perpustakaan digital. Nanti di situ ada menu buku siswa kelas 12, di dalamnya ada PPKN. Itu kalian buka di bab 1, materinya ada semua di situ. Oke, itu saja untuk latihannya, nanti kalian kerjakan. Jadi nilainya nanti akan saya masukkan ke nilai pengetahuan. Jadi kalian tetap harus mengerjakan. Syukur-syukur nilainya bagus. Jadi nanti bisa untuk mengangkat nilai yang kurang mungkin, jadi nanti diakumulasi nilainya jadi tambah baik, seperti itu. Mungkin itu dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat kalian. Mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka langsung, jadi di kelas ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan semua bisa kembali normal seperti semula dan COVID-nya segera berlalu. Itu saja pesan saya, tetap belajar di rumah, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan selalu semangat. Walaupun mungkin kita terlalu lama di depan laptop atau di depan HP, nggak apa-apa, yang penting tetap semangat, waktunya diatur seefisien mungkin, senyaman kalian. Ketika ada tugas dikerjakan sambil mungkin di rumah, sambil bermain dan lain sebagainya boleh, asalkan tetap konsisten dan konsekuen dengan tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa belajar. Itu, terima kasih. Saya akhiri. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Muslim kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.